Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholeta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat Al-Haqqah, surat nomor 69. Ini ayatnya ayat 15 sampai dengan ayat 25. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu masalah atau persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali seperti sedia kala. Kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan koreksi dan atensinya kepada channel ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dibalas oleh Allah yang berlipat ganda. Saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, serta memberikan limpahan rezekinya kepada kita semua. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, serta dari segala macam mara bahaya. Marilah kita lanjutkan lagi kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa yauma idil wafaati waqa'atil qi'ah wal syaqati sama'u fayya yauma idil wahiyah wal malaku ala
arzaiha wa yagmilu au syarabika fauqahum yauma idin syamaniyah. Artinya atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, maka pada hari itu peristiwa akan terjadi dan langit terbelah, sehingga pada hari itu langit menjadi lemah dan para malaikat ada di sebelahnya. Pada hari itu 8 malaikat memikul singgasana Tuhan dikau di atas mereka. Saya ulangi lagi. Dan para malaikat ada di sebelahnya, dan pada hari itu 8 malaikat memikul singgasana Tuhan dikau di atas mereka. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 15, akibat-akibat dari peristiwa besar ini diuraikan di dalam surat nomor 53, yaitu surat An-Najm. Surat An-Najm ayatnya ayat 3. Ini juga bisa dilihat di dalam tafsir nomor 2400. Saya ulangi lagi, 2425, dan tafsir nomor 2427 yang di sana diterangkan bahwa peristiwa besar atau al-waqiah berarti siksaan para musuh di dunia ini, yang ini akan berwujud seterang-terangnya di akhirat kelak. Diseretnya dan dihancurkannya bumi dan gunung berarti orang kecil dan orang besar akan runtuh karena jatuhnya siksaan. Penjelasan pada ayat 17, dipikulnya singgasana Tuhan yang maha kuasa pada hari itu oleh 8 malaikat. Malaikat adalah hal yang mendatangkan kesulitan. Yang pertama, kalimat di atas mereka berarti di atas para malaikat yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Dari uraian ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa 8 pemikul singgasana Tuhan yang maha kuasa itu menggambarkan 8 makhluk yang derajatnya di atas malaikat, atau menggambarkan 8 malaikat yang derajatnya di atas malaikat biasa. Sungguh menarik perhatian sekali bahwa kata samaniyah atau 8 tidaklah diikuti oleh perkataan apapun yang menerangkan apa atau siapa yang dimaksud 8 itu. Pada umumnya para mufasir mengira bahwa 8 itu ialah 8 malaikat. Tetapi mufasir yang agak berhati-hati
di antara mereka tidak mau menerangkan apakah itu. Bahkan menyebut jumlahnya pun tidak mau. Sebagian mufasir berpendapat bahwa arti 8 itu barangkali 8.000. Sedang menurut mufasir yang lain berarti 8 barisan. Seorang mufasir yang lain lagi menambahkan keterangan sebagai berikut. Boleh jadi yang dimaksud 8 ialah dari golongan ruh atau golongan makhluk lain. Satu hal yang perlu diingat dalam menafsirkan kalam ibarat semacam itu ialah bahwa Tuhan itu sendiri adalah Al-Qayyum atau yang mewujud sendiri, yang mewujudkan segala sesuatu. Ini terdapat di dalam surat nomor 2, yaitu surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 255. Jika ini diambil sebagai landasan, maka terang sekali bahwa segala sesuatu bukanlah menopang adanya zat Tuhan, melainkan semua itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Baik malaikat atau makhluk yang sederajat di atas malaikat atau derajatnya di atas malaikat, semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertimbangan lain yang dapat membantu kita dalam memahami apa yang dimaksud 8 itu ialah suatu riwayat hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para mufasir bahwa pada dewasa ini para pemikul singgasana Tuhan yang Maha Esa adalah 4. Nah, ada 4 sifat Tuhan yang Maha Esa yang khusus dihubungkan dengan pemeliharaan alam semesta, alam dunia ini. Surat pembukaan Quran suci Al-Fatihah sebagaimana diterangkan di dalam kata pengantar surat itu adalah inti dari seluruh Quran suci. Dan surat itu membicarakan 4 sifat Tuhan yang Maha Esa yang dihubungkan dengan pemeliharaan Al-Amin. Pemeliharaan Al-Alamin artinya seluruh makhluk Tuhan yang Maha Esa. 4 sifat ini disebut, saya ulangi lagi, 4 sifat ini disebut dengan sebutan Rob, Rahman, Rahim, dan Malik. Menilik keterangan 4 sifat ini yang disebutkan di dalam surat pembukaan, yaitu surat Al-Fatihah, terang sekali bahwa 4 sifat yang maha mencukupi, yang maha pemurah, yang maha pengasih, dan yang memberi pembalasan adalah benar-benar 4 sifat utama yang membawa semua makhluk menuju kesempurnaan, yang 4 sifat ini menjadi landasan bagi semua sifat
Tuhan yang lainnya. Jadi 4 sifat ini menjadi landasan bagi semua sifat Tuhan yang lainnya. Jadi 4 sifat ini adalah sifat Tuhan yang di atas segala-galanya, yang melingkupi segala-galanya, yang membuat segala sesuatu dapat mencapai kesempurnaan. Dan pemikul singgasana Tuhan atau hamalatul arsy sepanjang mengenai alam dunia ini. Kita lanjutkan lagi. Yauma idzi tu'raduna la takfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa yaqulu ma ra'u kitabiyah ini donantu ani mulaqil kisabiyah fahuwa fi isyatir radiyah fi sanatil aliyah khutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliyah wa amma man uliya kitabahu bishimalih fayaghlu ya laitani lam uta kitabiyah. Artinya pada hari itu kamu akan diperlihatkan, tidak ada rahasia dari kamu yang tersembunyi. Adapun orang yang diberi buku di tangan kanannya, ia akan berkata, mari bacalah bukuku. Sesungguhnya aku tahu bahwa aku akan menjumpai perhitunganku. Maka ia akan ada dalam kehidupan yang menyenangkan di surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Makan dan minumlah sepuasnya karena apa yang kamu kerjakan dahulu pada hari-hari yang telah lampau. Adapun orang yang diberi buku di tangan kirinya, ia akan berkata, aduh, sekiranya bukuku tidak diberikan kepadaku. Jadi penjelasannya adalah sebagai berikut. Mengapa lalu ada 8 pada hari kiamat? Alam akhirat adalah perwujudan yang sempurna
Di samping itu juga perwujudan yang baru dari kenyataan-kenyataan rohaniah selama hidup di dunia. Ini karena itu, saya ulangi lagi, oleh karena itu sifat Tuhan yang mewujudkan atau 4 sifat Tuhan yang mewujudkan alam dunia pada hari kiamat akan mewujudkan 4 sifat yang baru. Dengan demikian 4 sifat itu pada hari kiamat akan menjadi 8. Untuk menghilangkan kesalahpahaman perlu kami tambahkan di sini bahwa oleh karena sifat Tuhan itu dilaksanakan dengan perantaraan malaikat, maka 4 atau 8 sifat Tuhan yang dianggap sebagai pemikul singgasana Tuhan yang Maha Esa juga diwujudkan dengan perantaraan malaikat. Dan dalam arti itulah kami boleh memandang bahwa 4 atau 8 malaikat itulah yang memikul arsy. Penjelasan berikutnya, terang sekali bahwa ayat ini membicarakan terwujudnya kenyataan-kenyataan terpendam pada hari kiamat nanti. Inilah yang telah disebutkan di dalam tafsir tersebut di atas tadi itu. Buah-buahan di sini adalah perwujudan dari buah perbuatan baik selama hidup di dunia. Di sini dikatakan bahwa buah-buahan itu dekat, sehingga buah-buahan itu didapat pula di dunia ini. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas amal dan ilmu kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.